Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi metode McCulloch-Pitts pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Irwan Mujiantoko, sebagai penyampai materi. Yang kedua ada Insan Kamil sebagai pencari referensi daripada materi. Yang kemudian ada Nur Mayanti sebagai pembuat materi presentasi. Kita langsung saja. Pada metode McCulloch-Pitts, bobot setiap garis tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tetapi dengan metode analitik. Karakteristik McCulloch-Pitts yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi aktivasi biner itu terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian, garis yang memperkuat sinyal ke suatu arah neuron itu memiliki bobot yang sama. Yang ketiga, itu memiliki threshold atau batas ambang yang sama. Di sini ada contoh soal, 2 contoh, soal 1 dan soal 2. Nah, pada contoh soal 1, kita akan membuat pola dari fungsi logika N dengan inputan X1 dan X2. Di sini diketahui dari X1 inputannya adalah 1, 1, 0, dan 0, dan X2 1, 0, 1, dan 0. Gimana caranya agar hasil atau keluarannya, outputnya itu menjadi nilai 1, 0, 0, dan 0. Maka caranya di sini masing-masing inputan X1 dan X2 kita beri batas atau kita beri bobot. Kita beri bobot masing-masing inputan X1 kita beri bobot 1 dan X2 kita berikan bobot 1. Maka dari inputan X1 1 dan X2 1 ini dikalikan bobotnya yang tadi ya masing-masing 1, maka dikalikan 1 dikali bobot 1 ditambah 1 dikali bobotnya 1 sama dengan 2 dan seterusnya sampai inputan yang terakhir yaitu 0 dan X2 0, yaitu inputan X1 0 dikali bobot 1 ditambah inputan X2 0 dikali bobot 1 sama dengan 0 ya, di hasilnya 0. Nah, dari perhitungan ini kita temukan nilainya adalah 2, 1, 1, dan 0. Nah, bagaimana caranya agar menghasilkan output atau hasil 1, 0, 0, dan 0. Nah, dari sini maka kita bisa temukan nilai thresholdnya ya, di sini thresholdnya yaitu 2 ya, karena di sini ada angka 2, ada nilai 2, maka kita coba jika thresholdnya 2 lebih besar sama dengan 2, maka nilainya adalah 1 atau true atau benar. Yang kedua, nilainya adalah 1, terus thresholdnya adalah 2, maka di sini 1 kurang dari 2 sama dengan 0 ya, atau false, salah. Dan sampai yang terakhir, nilai 1 itu kurang dari sama dengan 2, maka nilainya atau hasilnya atau outputnya adalah 0 atau false. Nah, dari sini kita temukan nilai thresholdnya adalah 2 ya. Maka dengan cara ini kita berhasil mengenali pola dari logika N tersebut. Kemudian untuk soal nomor 2, kita beralih pada masalah XOR ya, kita inputannya sama dengan soal yang tadi dan nilai yang diharapkan atau hasil output yang diharapkan adalah sama, yaitu 0, 1, 1, dan 0. Nah, dengan perhitungan tadi kita berikan bobot berapapun di sini, kita tidak bisa menemukan hasil dari inputan ini menjadi 0, 1, 1, dan 0. Nah, bagaimana caranya jika tidak berhasil seperti ini? Maka ternyata dibutuhkan sebuah layar tersembunyi ya, atau
eh, layar atau layar tersembunyi ya dari X1, inputan X1 dan inputan X2 itu kita jadikan Z1 dan masing-masing Z2 ya. X1 kita jadikan Z1 dan Z2. Kemudian X2 kita jadikan Z1 dan Z2. Dan kita masing-masing berikan bobotnya yaitu 2 min 1, min 1, dan 2. Kemudian setelah ditemukannya nilai Z1 dan Z2, dari sini kita berikan bobot lagi agar menjadi atau bertemu atau menemukan nilai dari Y yang diharapkan tadi. Nah, caranya sama seperti yang di awal, yang di atas, pada nilai N tadi, masing-masing inputan X1 dan X2 kita berikan bobot dan kita kalikan. X1 kita berikan bobot 2, X2 kita berikan bobot min 1. Masing-masing dikalikan, maka hasilnya adalah 1, 2, min 1, dan 0. Dan pada net 2, kita berikan bobot masing-masing inputan, kita berikan bobot X1 min 1 dan X2 2. Kemudian kita kalikan dan kita temukan nilainya adalah 1, min 1, 2, dan 0. Nah, dari nilai ini, kedua nilai ini kita eh, kita berikan fungsi threshold agar menjadi atau keluaran nilainya menjadi 0, 1, 1, dan 0. Hasilnya adalah 0, 1, 1, dan 0. Maka dari sini perhitungan pertama ini kita temukan ya, ini tidak sama dengan hasil yang diharapkan. Nah, kemudian ini kita ketahui dari sini, maka yang net 1 ini kita temukan nilai thresholdnya adalah karena di sini ada 2, maka nilai thresholdnya adalah 2 ya. 2 lebih besar dari sama dengan 2 sama dengan 1 atau benar, true ya. Dan kemudian nilai 1 kurang dari 2 sama dengan 0 ya, atau false. Nah, dan seterusnya. Kemudian pada net 2 sama, kita temukan di sini fungsi thresholdnya adalah 2 ya, 2 karena di sini angka terbesarnya adalah 2. 2 lebih dari sama dengan 2 adalah 1, dan 1 kurang dari sama dengan 2 adalah 0, dan min 1 kurang dari 2 sama dengan 0 ya, atau false. Yang benar atau yang true adalah yang 2 ya, inputan 2 gitu, hasil dari angka 2. Kemudian masing-masing hasil dari net 1 ini dan net 2 kita jadikan inputan baru, yaitu menjadi Z1 dan Z2. Z1 dari Fnet 1 dan Z2 jadi dari net 2 ya. Dan dari inputan baru ini kita berikan masing-masing lagi masing-masing bobot sama dengan Z1 kita berikan bobot masing-masing 1 dan Z2 kita berikan bobot masing-masing 1 ya. Kita hitung dan kita jumlahkan dan hasilnya adalah 0, 1, 1, dan 0. Nah, dari sini, dari nilai ini, bagaimana agar hasil atau outputnya itu menjadi 0, 1, 1, dan 0, 0, 1, 1, dan 0. Ya, sesuai yang diharapkan tadi. Maka di sini kita temukan nilai thresholdnya adalah 1 ya, karena ini sama. Maka kita gampang ya menentukan itu nilai thresholdnya. Kita langsung bisa ketahui di sini adalah nilai thresholdnya adalah 1 ya. Kita contohkan 1 lebih dari sama dengan 1 sama dengan 1 atau true ya. 1 lebih dari sama dengan 1 1 true ya. Kemudian kemudian 0, nilai 0 atau hasil 0 ini kurang dari kurang dari 1 sama dengan 0 false ya. 0 kurang dari 1 sama dengan false. Maka dari sini kita ketahui, maka fungsi thresholdnya adalah 1. Sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.